wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabih tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa fir riwayah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, Bapak dan Ibu serta para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini di waktu yang cukup berbarokah, di mana dalam salah satu hadis, ya, barang siapa yang memanjatkan doa kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala di waktu sore hari, ya, di penghujung hari Jumat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahinya. Maka marilah kita perbanyak doa di waktu tersebut dan kita isi waktu tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai kebaikan. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini menjadi bukti bahwa kita mengisi waktu tersebut untuk hal yang sifatnya kebaikan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menambahkan satu poin yang disampaikan oleh Syekh Abdul Azim Al-Khalafi di dalam kitabnya Ahbabullah, ya. Salah satu karakter orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah kita membahas Allah mencintai orang yang bersuci dan juga bertaubat, ya. Allah juga mencintai orang-orang yang bersabar. Allah mencintai orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Allah mencintai orang-orang yang menuntut ilmu. Allah mencintai orang-orang yang berjihad, mengorbankan jiwa dan juga hartanya, ya. Allah mencintai orang-orang yang memaafkan, ya. Allah mencintai orang-orang yang beramal pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Dan bulan yang lalu Allah juga mencintai mereka yang senantiasa membaca surat Al-Ikhlas, ya. Maka berarti, ya, kalau tidak salah sekarang poin yang ke-10, ya. Yakni Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil, ya. Kami akan menukil sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh sahabat An-Nu'man bin Bashir. An-Nu'man bin Bashir meriwayatkan sebuah hadis. Nu'man bin Bashir adalah sahabat. Bapaknya, ya, Bashir bin Abdullah juga seorang sahabat, ya. Jadi Nu'man bin Bashir, ya, mendengar kedua orang tuanya, ya, merencanakan akan memberikan sebuah hadiah untuk Nu'man bin Bashir, yang mana hadiah tersebut tidak diberikan kepada anak yang lain, hanya akan diberikan kepada Nu'man bin Bashir, ya. Kalau tidak salah, Bashir bin Abdullah itu memiliki 4 orang anak, ya. Kenapa
Bashir bin Abdillah hendak mengkhususkan sebuah pemberian ya, dalam sebuah riwayat yang akan diberikan itu adalah sebidang tanah perkebunan kurma ya. Sebidang tanah perkebunan kurma ya. Jadi suatu ketika Bashir bin Abdillah mendatangi istrinya, kemudian memuji dan berbangga dengan kelebihan putranya yang bernama Nu'man bin Bashir. Wah, anak kita ini cerdas, solih, rajin ibadah ya. Termasuk ahlu sufah, muridnya Nabi ya. Kekaguman dari Bashir bin Abdillah akhirnya membuat seorang ayah ya, ingin memberikan barang yang berharga yang beliau miliki, yakni sebidang kebun ya, kebun kurma, kepada anaknya Nu'man bin Bashir. Maka ketika hal itu disampaikan kepada istrinya, wahai istriku, bagaimana pendapatmu ya. Maka istrinya Bashir bin Abdillah kemudian mengatakan ya, lebih baik ya, engkau datang kepada Rasul, mintalah persaksian dari Rasul atas hadiahmu itu. Mintalah Rasul untuk menjadi saksi. Kalau seandainya Rasul mengiyakan, maka tidak ada alasan bagiku untuk menolak untuk menolak idemu ya, untuk menolak keinginanmu. Nah, di sini kemudian Nu'man bin Bashir menceritakan bahwa akhirnya bapaknya ini mengajak Nu'man bin Bashir untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya bertemulah Bashir bin Abdillah bersama anaknya Nu'man bin Bashir bertemu dengan Rasul. Kemudian Bashir menceritakan ya, keinginannya untuk memberikan sebidang kebun kurma kepada Nu'man ya. Maka kemudian Rasulullah menjawab ya, akulla waladika nahal tahu misla hada, apakah setiap anakmu ya, kamu berikan yang semisal dengan hal ini ya. Faqala la, maka Bashir menjawab, oh tidak ya, ini hanya untuk Nu'man saja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul kemudian bersabda, fartaji'hu, kalau begitu lebih baik kamu tarik kembali, kamu batalkan, tidak usah kamu berikan. Dalam sebuah riwayat Rasul mengatakan, ittaqu wa'dilu baina auladikum ya, wahai Bashir, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anakmu ya. Dalam riwayat yang lain ya, terdapat sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa Rasul menjawab dengan jawaban yang cukup tegas ya. Karena kedatangan Bashir bin Abdillah adalah meminta Rasul untuk menjadi saksi atas pemberian yang akan diberikan kepada putranya. Maka Rasul bersabda dalam salah satu riwayat, ashhid ala hadza ghairi ya, cari saksi untuk urusan ini selain saya, kata Rasul ya. Fa inni la ashhadu ala jurin, sesungguhnya aku enggan, aku tidak sudi untuk menjadi saksi dalam hal ketidakadilan. Masya Allah ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang ya, namanya orang tua, Bapak Ibu ya, punya anak ya, anaknya itu jumlahnya misalnya 3 ya, punya anak 3 ternyata, atau jangan 3, masuk 3 terlalu sedikit gitu kan, salah, anaknya 10 ya, punya anak 10 ya. Biasanya Bapak Ibu, Ustadz Abu Fatihah yang ngisi kita kemarin itu konon anaknya 12, masih kalah sama bapak mertua saya, anaknya 19 gitu kan. Biasanya Bapak Ibu, anak itu karakternya itu beda-beda, kemampuannya itu beda-beda.
Jarang punya anak 10 semuanya itu ranking 1. Ya mungkin ada ya, kalau dicari mungkin ada, tapi jarang. Biasanya kemampuannya itu berbeda-beda. Dan saya kalau mengamati keluarga istri saya, ya memang kemampuannya beda-beda. Ada yang pinter ya, ranking terus ya, papan atas gitu kan. Ada yang ranking tapi dari bawah gitu kan. Yang ini rankingnya 1 2 3 dari atas, ini seringnya 1 2 3 tapi dari bawah. Itu ada yang pinternya itu kelewat batas. Banyak sekali hafalannya gitu kan. Entah kapan iso ngapal. Kadang itu luar biasa. Ya. Tapi terkadang ada anak yang kemampuannya nggak di sisi itu. Makanya Ustaz Abu Fatih itu sering bilang ya, satu jurus, ketika jurus ini mampu untuk mendidik anak, belum tentu mempan untuk yang lainnya, gitu kan? Nah makanya kadang-kadang orang tua itu kalau punya anak itu beda-beda. Allah berikan kelebihan tidak sama, gitu kan? Bisa jadi ada suatu hal yang itu membuat kagum orang tuanya, gitu kan? Misalnya, contoh misalnya, ternyata anaknya ini juara 1 gitu kan. Namanya orang tua, kalau anak juara 1 itu mesti ya pengen ngasih hadiah. Padahal anaknya 10 ya. Ya. Satu anak juara 1. Akhirnya dihadiahke ditukokke sepeda anyar merek Polygon. Ya. Yang lainnya gimana? Yang lainnya enggak juara. Ya. Yang dibelikan yang juara saja. Atau yang hafid Quran, baru hafal Quran. Yang lain apa? Yang satu ini hafal 30 juz, yang lain cuma hafal juz 30. Kan bedanya tipis padahal ya. Satu hafal 30 juz, yang lainnya cuma hafal juz 30. Hanya yang 30 juz itu dibelikan apa? Sepeda motor. Yang lainnya enggak. Terkadang orang tua merasa Pak, ini sebagai sebuah hadiah. Padahal kalau kita melihat kepada hadis ini, sesungguhnya itu adalah salah satu bentuk ketidakadilan, ya. Salah satu bentuk ketidakadilan, ya. Bahkan Rasulullah dalam riwayat yang lain menjawab Bashir bin Abdullah. Kata Rasul, "Alaisa yasurruka ayyakunu laka fil birri sawaan." Ya. Apakah engkau senang jika engkau diberi kebaikan yang sama sebagaimana orang lain? Ya. Namanya anak itu kalau dikasih juga mesti ya senang. Gitu kan. Maka Bashir menjawab, "Bala, oh tentu ya Rasul. Fala idzan, kalau begitu jangan kau lakukan hal tersebut." Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya ketika menyampaikan materi ini di sebuah masjid ya, di salah satu kota di Boyolali, ya, imam masjid itu kemudian, "Ustaz, gimana kalau anak pertama digawe ke omah? Anake telu, anak pertama digawe ke omah. Bahasan anak kedua dan ketiga duitnya wis entek Ustaz. Kira-kira bagaimana?" Gitu kan. Ya maka apa? Ini salah satu bentuk ketidakadilan. Ya. Anak pertama dikasih rumah, anak kedua ketiga tidak. Kalau begitu solusinya gimana? Solusinya ya, jangan diberikan. Kalau nggak diberikan, orang tuanya meninggal, hartanya jadi harta waris, dibagi sesuai dengan saham. Kalau sudah diberikan jadi harta waris enggak? Enggak. Nah, makanya disinilah agama Islam, salah satu karakter agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan adil ini merupakan buah dari keimanan. Ya. Artinya apa? Iman yang baik maka akan memunculkan sifat adil, ya. Makanya para ulama mengatakan, apa yang dimaksud adil? Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, kemudian memberikan suatu hak kepada orang yang berhak secara proporsional, ya. Ya, itu adalah definisi adil, ya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan suatu hak kepada yang berhak secara proporsional. Nah, termasuk perkara adil, bahkan perkara adil yang paling utama dibandingkan yang lainnya adalah ketika seorang hamba menempatkan suatu hak, yakni haknya Allah Subhanahu wa taala, itu betul-betul diberikan hanya kepada Allah. Apa haknya Allah? Yakni kita ibadahi, ya.
kita menyembah, kita sujud, kita mengharap, kita meminta, kita takut, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak layak Tuhan selain Allah, yakni Tuhan-Tuhan yang batil, mendapatkan perlakuan seperti itu dari seorang hamba. Maka adil yang paling utama itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam mentauhidkan Allah berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau seorang yang mentauhidkan Allah berarti sudah memiliki bibit sifat adil. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adil ini adalah buah keimanan. Akan tetapi ketika seorang sedang dihadapi suatu permasalahan yang cukup berat, cukup berat, akan tetapi di situ dia dituntut untuk berlaku adil, maka ketika dia mampu berlaku adil di saat kondisinya berat, tapi dia tetap berlaku adil, maka sifat adil ini akan mempertinggi kualitas iman. Jadi ada hubungan timbal balik. Di satu sisi adil adalah buah daripada keimanan, akan tetapi ketika seorang diuji dengan suatu keadaan di mana dia dituntut untuk berlaku adil, padahal cukup pahit, cukup berat, akan tetapi dia tetap berlaku adil, maka sifat adil ini akan meninggikan derajat keimanannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berlaku adil cukup banyak sekali. Ayatnya cukup banyak. Di antara ayat yang menjelaskan bahwa Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil, Allah ceritakan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-9. Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, apabila ada dua kelompok orang-orang yang beriman, iqtatalu, keduanya saling memerangi, fa aslihu bainahuma, kata Allah, maka tengahilah keduanya. Fa im baghat ihdahuma 'alal ukhra, apabila salah satu kelompok bersikap keras, bersikap melampaui batas, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tahanlah, lawanlah kelompok yang bersikap melampaui batas sampai kelompok tersebut kembali kepada jalan yang benar. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma, apabila kelompok yang melampaui batas sudah kembali kepada kebenaran, fa aslihu bainahuma, maka perlakukanlah dengan baik kedua kelompok tersebut. Fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, kata Allah, perlakukan dengan baik, dengan seadil-adilnya, wa aqsitu, dan berlaku adillah, berlaku adillah kepada kedua kelompok tersebut. Innallaha yuhibbul muqsitin, dan Allah menutup ayat ke-9 dari surat Al-Hujurat, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat adil. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Dan adil ini adalah sifat para nabi, sifat orang-orang yang soleh. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menjelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi qawamina lillah, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menegakkan kebenaran lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Syuhada bil qisti, dan hendaklah kamu menjadi saksi yang adil. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu,
janganlah ketidaksukaanmu kepada suatu kaum, janganlah ketidakcocokanmu kepada saudaramu membuat kamu berlaku tidak adil terhadapnya. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kata Allah, berlaku adillah, ya. Karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi terkadang ya, ada suatu kondisi di mana apa? Di mana adil ini terasa berat sekali, ya. Misalnya apa? Ya, misalnya ada seorang hakim, ya, harus mengadili sebuah kasus pencurian, ya, yang mana pelakunya ini harus dipotong tangan. Ternyata pencurinya itu adalah dari keluarganya sendiri, ya. Ternyata pencurinya itu adalah dari keluarganya sendiri, ya. Tentu sebagai manusia terkadang akan berat, ya. Dan Rasulullah pernah mengingatkan dalam salah satu hadis, ya, sesungguhnya binasanya, ya, umat sebelum kalian, ya, adalah ketika salah seorang yang mulia di antara mereka mencuri, mereka bersikap biasa saja. Mereka tidak menghukum, mereka membiarkannya. Akan tetapi idza saraqat du'afa, apabila orang yang lemah yang mencuri, aqamu alaihil had, mereka akan menegakkan hukuman yang berat. Nah, Bapak dan Ibu, terkadang ya, nah, hal itu akan terasa berat. Tapi disinilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berlaku adil. Ya. Atau terkadang apa? Ya, kita mendapati, ya, kita mendapati bahwa ya, orang yang harus kita hadapi ini adalah orang apa? Yang dia suka menciderai diri kita, misalnya. Dia suka menciderai diri kita, suka menghina kita, ya. Kemudian suatu ketika, ya, orang ini datang kepada kita, ya, untuk meminta agar ditengahi perselisihannya dengan orang lain, ya. Seorang penengah apabila ingin menerapkan keadilan tentu harus mau mendengar bayinah, mau mendengar alasan, penjelasan dari kedua belah pihak yang berselisih. Dan itu akan terasa berat ketika salah satu pihak adalah orang yang tidak kita sukai, gitu kan? Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tetap berlaku adil, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di zaman Nabi ada kasus pencurian. Bahkan di dalam tarikh tasrik dijelaskan ini adalah kasus pencurian pertama di mana ditegakkan hukuman potong tangan. Ada seorang wanita, Bapak Ibu, mencuri. Dan para sahabat tahu ayat tentang pencurian, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, hukumannya adalah potong tangan. Nah, para sahabat ini, waduh, ini perempuan yang nyuri. Akhirnya mereka, siapa yang mau lapor kepada Rasul? Man yukallimu Rasulullah, siapa yang mau mengadukan hal ini kepada Rasul, ya. Karena sahabat berpikir, wah, yang nyuri perempuan. Kalau yang nyuri laki-laki kan tal, gitu kan. Yang nyuri perempuan, apalagi dia dari suku yang disegani oleh kabilah Quraisy, yakni dari suku apa? Ya, apa nama sukunya ini? Sukunya saya lupa nama sukunya, ya. Dia dari suku yang ditakuti oleh suku Quraisy. Akhirnya kemudian sahabat, ya sudah, kayaknya yang paling cocok untuk menyampaikan ini adalah orang yang dicintai oleh Rasul, yakni Usamah bin Zaid. Karena Zaid bin Haritsah adalah anak angkat Rasul. Nah, Usamah berarti cucu angkat. Ternyata ketika Usamah menyampaikan kepada Rasul, betul, Rasul marah, ya. Wahai Usamah, apakah engkau hendak meminta syafaat, meminta suatu keringanan atas sesuatu yang telah Allah putuskan, ya. Maka Rasul mengatakan, seandainya yang mencuri itu bukan wanita tadi, lau anna Fatimata binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Kata Rasul, kalau seandainya yang mencuri itu adalah putriku Fatimah binti Muhammad, pasti akan aku potong tangannya, ya. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sampai berkata seperti itu. Ini menunjukkan apa?
bahwa sikap tidak adil itu akan berdampak bahaya di akhirat kelak. Ya, itu akan berdampak bahaya di akhirat kelak. Ya. Dalam salah satu hadis Rasulullah pernah bersabda, al-qudhatu salah satu, hakim ada 3, wahidun fil jannah, hanya 1 hakim yang akan masuk surga, wasnani finnar, yang 2 akan masuk neraka. Fa amal ladzi fil jannah, adapun seorang hakim, ya, seorang penengah yang akan masuk surga adalah farajulun arafal haqqa faqadha bihi, yakni seorang hakim yang dia mengetahui kebenaran. Ada perselisihan, dia cross check, dia tanya, ya, dia lihat apa bukti-buktinya, saksi-saksinya. Setelah dia mengetahui siapa yang benar, siapa yang salah, qadha bihi, ya, dia memutuskan dengan cara itu. Yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Tak peduli yang melanggar itu mau istrinya, anaknya, kerabatnya, atau siapapun. Maka inilah hakim yang akan masuk surga. Ya. Wa ammal ladzi finnar, adapun yang di neraka, kata Rasulullah, ya, farajulun arafal haqqa fajara fil hukmi, yakni seorang laki-laki, seorang hakim yang mengetahui kebenaran, akan tetapi dia melencong dalam memutuskan. Ya. Ini tempatnya di neraka, Bapak Ibu. Dia sudah ngerosek, lihat bukti-buktinya, tetapi keputusannya kok berbeda. Kenapa? Lah, karena terlalu taat pada UUD, ujung-ujungnya duit. Karena yang satu nyogok, yang satu nggak bawa sogokan, akhirnya dimenangkanlah yang nyogok. Dan ini banyak sekali. Ini adalah yang akan masuk neraka. Dan yang ketiga, ini juga masuk neraka. Kata Rasulullah, wa rajulun qadha linnas ala jahlin fahuwa finnar. Seorang hakim yang memutuskan atas dasar kebodohannya. Dia tidak mau cari tahu. Ya. Apa ini masalahnya? Oh ya. Kamu salah, kamu benar. Dah, pokoknya kamu mesti yang salah. Kenapa? Dah kelihatan tampang-tampang kayak kamu biasanya kriminal. Dia nggak tahu, tapi dia berani memutuskan. Ya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan mudah dalam memutuskan suatu perkara yang orang lain itu berselisih. Sebelum apa? Sebelum kita meng-cross check, mencari tahu terlebih dahulu. Ya. Seorang hakim yang meremehkan hal ini, ya, maka kelak di akhirat dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, lawan daripada adil adalah zalim. Dan kezaliman yang paling besar adalah inna syirka la dzulmun adzim, ya, yakni perbuatan syirik. Kenapa perbuatan syirik ini adalah lawan daripada adil? Karena orang yang berbuat syirik menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan suatu hak tidak kepada yang berhak. Ya. Syekh Muhammad Al-Utsaimin pernah ditanya, ya, terkait masalah adil. Wahai Syekh, apakah dalam berlaku adil itu harus 1:1 atau 10:10? Apakah dalam menerapkan adil itu harus disamaratakan? Maka beliau Syekh Muhammad Al-Utsaimin menjawab, pada prinsipnya adil ini harus sama. Akan tetapi ada kondisi di mana, ya, seorang itu harus melihat kepada maslahatnya. Ya. Dan beliau mengatakan, apabila seorang orang tua, ya, memiliki beberapa orang anak, ya, tentu tiap anak itu terkadang memiliki kebutuhan yang tidak sama. Misalnya apa? Misalnya dalam masalah alat tulis, punya anak 3, tadi 10 sekarang 3, ya, biar gampang, ya, 3. Yang pertama lagi kuliah, yang kedua SMP, yang ketiga TK.
Maka orang tua yang adil, apa Bapak Ibu, nggak harus semua alat tulisnya disamakan dengan yang level TK. Nah, kalau gitu nanti kesusahan. Kasihan yang SMP dan kuliah. Yang kuliah alat tulisnya apa? Kalau yang kuliah itu alat tulisnya biasanya laptop. Betul atau enggak? Kalau yang SMP ya paling buku, pulpen ya. Kalau yang TK paling pensil, buku bergaris. Nah, kata Syekh Al-Utsaimin ya, kalau memang itu dibutuhkan oleh anak Anda, maka tidak mengapa Anda memberikan dalam bentuk yang berbeda. Kenapa? Karena itu adalah kebutuhan mereka. Suatu kebutuhan yang Anda berikan, maka itu termasuk bagian dari menafkahi. Sehingga dalam hal ini orang tua tidak dianggap berlaku tidak adil. Jadi ya, kapan boleh dibedakan? Ketika di sana ada maslahat. Salah satu bentuk maslahat adalah ketika hal itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh anaknya. Bahkan Bapak Ibu, di zaman Rasulullah terkadang Rasul memberikan harta zakat, ya, harta zakat mal itu kepada non muslim atau kepada orang yang baru masuk Islam. Kenapa? Karena Rasul melihat di sana ada maslahat. Di sana ada maslahat. Maslahat yang sifatnya untuk banyak orang. Seperti apa? Dengan adanya pemberian tadi, akhirnya hatinya ini akan apa? Akan condong kepada Islam. Hatinya akan kemudian mau menerima Islam. Maka dalam hal ini ada kalanya orang tua itu boleh membedakan. Dengan catatan apa? Ketika di sana ada maslahat, ada suatu kebutuhan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, "Az-zulmu salasatun." Kezaliman itu ada 3. Zulmun la yufar. Ada kezaliman yang tidak diampuni. Wa zulmun la yutraku. Ada kezaliman yang tidak akan Allah tinggalkan. Dan yang ketiga adalah wa zulmun yufar. Ada kezaliman yang akan Allah ampuni. Fa amma dzulmul ladzi la yughfar, adapun kezaliman yang tidak Allah ampuni, fasyirku billah, yakni perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma dzulmul ladzi la yutraku, adapun kezaliman yang tidak Allah tinggalkan, fa dzulmun nas ba'dihim ba'dhan, yakni kezaliman manusia yang dilakukan sesamanya. Yang dimaksud kezaliman yang tidak akan Allah tinggalkan adalah bahwa Allah pasti akan memberikan ganjaran baik kepada orang yang berbuat zalim maupun kepada orang yang terzalimi. Maka zalim yang tidak Allah tinggalkan adalah kezaliman seorang hamba kepada sesamanya, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan orang yang berbuat zalim ataupun orang yang terzalimi. Allah pasti akan memberikan ganjaran. Sekalipun terkadang kezaliman itu telah diadili di dunia. Kalau seandainya pengadilan di dunia tidak dapat menerapkan atau tidak dapat memutuskan perkara tersebut secara adil, berarti masih ada orang yang tidak mendapatkan haknya. Berarti masih ada orang yang terzalimi. Maka kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan kembali mempersidangkan kedua hamba tersebut untuk diadili plus dengan hakimnya. Plus dengan hakimnya. Artinya apa? Kalau seandainya pengadilan di dunia ini terjadi ketidakadilannya itu adalah atas ulah hakim, ya,
atas ulah hakim, maka di akhirat kelak Allah akan mengadili dua orang yang berselisih plus hakimnya. Ya. Akan tetapi apabila pengadilan dunia seorang hakim sudah berusaha adil, ya, tetapi hakim tidak tahu bahwa ada salah satu pihak yang melakukan rekayasa, mendatangkan saksi-saksi palsu, ya. Sehingga apa? Hakim mau tidak mau harus menerima, karena hakim tidak tahu kalau perkara tersebut adalah laporan palsu. Maka kalau kasusnya seperti ini, kelak di akhirat yang akan diadili adalah dua orang yang berselisih, hakimnya selamat. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mendengar ada dua orang yang sedang berselisih di depan rumah beliau. Rasulullah sedang istirahat, ternyata beliau mendengar ada dua orang yang berselisih. Akhirnya Rasul keluar dari rumahnya. Kemudian Rasul mengadili kedua orang yang berselisih. Setelah Rasul dengar, apa alasan kamu? Kalau kamu alasannya apa? Setelah Rasul terima alasan dari keduanya, kemudian Rasul mempertimbangkan berdasarkan laporan dari kedua belah pihak, maka kemudian Rasul memutuskan, kamu benar, kamu salah. Setelah Rasul memutuskan, kemudian beliau bersabda, innama ana basyar, sesungguhnya saya ini hanyalah manusia biasa. Kalau seandainya ada laporan yang sifatnya dusta, ada bukti-bukti yang sifatnya rekayasa, bukti yang dibuat-buat, kata Rasul, saya hanya manusia biasa. Saya tidak tahu perkara yang disembunyikan di balik ucapan kalian. Wa innakum tahtasimuna ilayya, sementara kalian berselisih dan meminta penengahan kepadaku. Fala'alla ba'dakum ayyakuna alhana bi hujjatihi min ba'din. Bisa jadi salah seorang di antara kalian lebih fasih, lebih lancar ketika menyampaikan alasan-alasannya ketimbang yang lainnya. Fa'abdilahu ala nahwi ma asma'u minhu, sehingga aku putuskan dialah yang benar berdasarkan apa yang aku dengar darinya. Maka Rasul mengatakan, faman qadaitu lahu bisai'in min haqqi akhihi, barang siapa yang aku tengahi, barang siapa yang aku putuskan permasalahannya, aku anggap dia benar sementara yang lainnya salah, sementara dia mengambil hak saudaranya. Maksudnya apa? Sebenarnya dia yang salah, sebenarnya yang berhak dimenangkan adalah saudaranya. Akan tetapi apa? Dia itu fasih sekali dalam menyampaikan hujah, ya. Sehingga apa? Membuat qadhi seolah-olah bukti dari dia adalah yang paling akurat, ya. Kata Rasulullah, barang siapa yang aku putuskan sementara dia mengambil hak saudaranya, kata Rasul, ya, fala yahudanna minhu syai'an wa innama hiya qit'atun minan nar falyahudha aw la yatrukha. Kata Rasul, maka kalau memang terjadi seperti itu, kalau memang ada yang berbuat curang, ada yang merekayasa, ya, sehingga saya salah dalam memutuskan, kata Rasul, maka janganlah sekali-kali dia mengambil keputusan ini, karena sesungguhnya karena sesungguhnya keputusanku ini bagi dia merupakan sebongkah api neraka. Fa innaha qit'atun minan nar. Sesungguhnya keputusan yang aku berikan kepada dia tidak lain adalah aku memberikan sebongkah api neraka.
falyahudha aw la yatrukha. Maka silahkan, kalau mau diambil api nerakanya nggih monggo, kalau enggak tinggalkan. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak di akhirat ada pengadilan yang akan Allah selenggarakan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang belum mendapatkan keadilan ketika di dunia. Makanya Allah disifati dengan ahkamul hakimin. Allah itu adalah hakim yang paling adil. Makanya ini merupakan moto dari seorang ulama generasi salaf, bernama Shuraih Al-Qadhi. Shuraih Al-Qadhi ketika beliau memutuskan suatu perkara, setelah beliau memutuskan, beliau selalu menasehati kepada dua orang yang baru saja diputuskan. Ingat bahwa yang berbuat curang pasti kelak akan menyaksikan balasannya di akhirat. Ingat, kalau ada yang masih terzalimi, kelak akan mendapatkan pengadilan di akhirat. Ingat, barang siapa yang menghadirkan kesaksian palsu, maka sungguh di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan neraka buatnya. Maka ini adalah moto yang sering disampaikan oleh Shuraih Al-Qadhi. Dan Shuraih Al-Qadhi ini adalah seorang, awalnya beliau adalah masyarakat biasa, tinggal di kota Yaman. Suatu ketika Umar bin Khattab berkunjung ke suatu daerah. Nah, di tempat tersebut Umar membeli seekor onta. Setelah ontanya dibeli, setelah transaksi, akhirnya onta itu dibawa pulang oleh Umar. Ketika di perjalanan, ternyata ontanya itu deprok. Apa deprok? Jatuh ya. Sehingga Umar merasa, wah ini onta ini kok nggak jalan atau tidak rusuh gitu ya, kok tidak kuat. Sehingga Umar merasa, wah kalau gitu mending dikembalikan saja. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab datang lagi kepada penjualnya. Wahai pedagang, ini onta setelah saya pakai kok tiba-tiba kayak gini, tiba-tiba loyo. Saya mau kembalikan nih onta. Nah, pedagangnya tidak mau. Oh enggak, saya tidak pernah jual binatang yang cacat. Akhirnya berselisih Umar dengan pedagang tadi. Padahal Bapak Ibu, Umar waktu itu khalifah. Akhirnya pedagang ini bilang, wahai Amirul Mukminin, bagaimana kalau permasalahan ini kita angkat kepada seorang yang solih di antara kami? Oh silakan. Akhirnya datanglah mereka kepada Shuraih bin Haris, yang di kemudian hari dikenal dengan nama Shuraih Al-Qadhi. Maka kemudian Shuraih bertanya, wahai Amirul Mukminin, apakah ketika engkau membeli onta ini, onta tersebut dalam keadaan sehat? Oh iya, ketika saya beli, ontanya dalam keadaan sehat. Saya tunggangi, ontanya juga sehat. Setelah berjalan beberapa kilometer, tiba-tiba onta ini terjatuh. Maka kemudian Shuraih mengatakan, wahai Amirul Mukminin, terimalah onta tersebut. Seandainya engkau ingin mengembalikan, maka kembalikanlah kepada pedagangnya persis seperti kondisi ketika engkau membelinya. Maka Umar berpikir, wah, tidak mungkin saya bisa kembalikan. Kalau tidak bisa, jenengan terima. Maka Umar merasa, wah, simpel sekali beliau dalam memutuskan suatu perkara dan cukup adil. Akhirnya diangkatlah Shuraih bin Haris sebagai qadhi di masa Umar bin Khattab. Bahkan di masa Utsman bin Affan, di masa Ali bin Abi Thalib, beliau masih dinobatkan sebagai seorang qadhi di kota Basrah. Kenapa? Karena masyarakat merasa puas dengan keputusan yang diterapkan oleh Shuraih Al-Qadhi. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah kehilangan baju besi, baju perang. Waktu itu Ali adalah khalifah, dan Ali melihat bahwa baju besinya ada di depan rumahnya orang Yahudi.
Maka Ali kemudian bertanya kepada orang Yahudi, wahai orang Yahudi, ini baju punya siapa? Orang di depan rumah saya, ya punya saya. Khalifah ini ngaco gitu kan. Tapi ini punya saya. Ya. Akhirnya berselisih, diangkatlah kasus ini kepada Syurah Al-Qadhi. Ya. Nah, maka Syurah mengatakan, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau punya saksi kalau baju ini adalah milikmu? Oh ada, siapa? Istri saya, Hasan dan Husain. Istri saya dan 2 anak saya. Maka Syurah mengatakan, wahai Amirul Mukminin, bukankah engkau tahu bahwa dalam Islam anak itu tidak boleh menjadi saksi untuk bapaknya ketika bapaknya terjerat suatu kasus, nggak boleh menjadi saksi untuk mendukung bapaknya. Maka 2 saksimu batal, tinggal 1 istrimu. Dalam Islam kesaksian perempuan itu setengahnya laki-laki, maka saksimu tidak kuat. Maka baju ini adalah milik orang Yahudi. Akhirnya Ali, oh ya sudah kalau begitu keputusannya saya terima. Nah, orang Yahudinya kaget. Orang Yahudi ini nyangka mesti saya yang apes nih. Ternyata di pengadilan itu dimenangkan. Akhirnya orang Yahudi ini bilang, ini pengadilannya sudah selesai. Sudah. Baju ini punya saya. Iya punya kamu. Walaupun saya yakin itu punya saya. Gitu kan. Akhirnya karena orang Yahudi ini merasa diperlakukan secara adil, akhirnya dia bersyahadat. Dan dia mau mengakui bahwa baju itu memang dia curi dari Ali bin Abi Thalib. Ada satu kisah lagi dari sosok Syurah Al-Qadhi. Karena beliau Bapak Ibu dikenal sebagai seorang hakim, seorang qadhi ya. Kalau sekarang itu apa? Menko ya paling ya. Ya. Suatu ketika anak beliau, anaknya Syurah Al-Qadhi ini berselisih dengan sahabatnya ya. Anaknya hakim berselisih, sehingga harus ada yang dibenarkan, ada yang disalahkan. Nah, anaknya hakim ini datang kepada bapaknya, wahai bapakku, kula ajeng matur, saya mau cerita, saya berselisih dengan teman saya. Oh iya, seperti apa masalahmu? Akhirnya anak ini bercerita, Bapak Ibu, masalah saya demikian. Kemudian anak ini bertanya, wahai bapakku, engkau adalah hakim. Sejak zaman Umar, engkau adalah hakim. Dan engkau orang yang dipercaya ketika memutuskan setiap perkara. Menurutmu, dalam perselisihan ini, kira-kira yang benar itu saya atau orang lain? Kalau seandainya yang benar adalah orang lain, maka sebelum kasus ini diangkat ke pengadilan, saya akan mengambil jalan damai dengan orang tersebut. Tapi kalau dalam kasus ini saya yang menang, saya yang benar, maka saya akan seret dia ke pengadilan secepatnya. Bayangkan Pak, anaknya cerdas juga gitu kan. Tapi cerdasnya untuk hal yang negatif. Akhirnya Syurah Al-Qadhi menjawab, oh tenang anakku, kamu yang benar. Akhirnya betul, diseretlah kasus ini ke pengadilan. Yang mengadili adalah Syurah Al-Qadhi. Ketika dalam persidangan ternyata Syurah Al-Qadhi memenangkan rival anaknya. Ternyata malah anaknya yang bersalah, sehingga harus dhaman, mengganti rugi. Nah, maka setelah pulang ke rumah, ceritanya anaknya ini sambat, Pak E ki jane piye? Hakim kelas kelas hakim negara, masa memutuskan begini mencela-menceli gitu kan. Kemarin bilang katanya saya yang benar, lah kok di pengadilan saya yang salah. Akhirnya bapaknya mengatakan, wahai anakku, demi Allah, engkau lebih aku cintai ketimbang dunia dan seisinya. Wahai anakku, sesungguhnya kalau kemarin aku mengatakan kepadamu bahwa sahabatmu lah yang benar, pasti kamu tidak mau diadili. Sementara aku tidak ingin kamu kelak diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka sungguhnya tadi siang itu adalah aku dalam rangka menyelamatkanmu daripada pengadilan di akhirat. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik ya, kita diadili di dunia ketimbang apa? Kita mendapatkan peradilan di akhirat. Ini adalah nasihat dari
surah Al-Qadhi ya untuk putra beliau. Man kanat lahu matlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in, barang siapa yang memiliki tanggungan kezaliman terhadap saudaranya, min irdihi, baik berupa kehormatannya, dia pernah menjatuhkan kehormatan saudaranya, aw syai'in, atau sesuatu yang lain ya, fal yatahallalhu minhul yauma, hendaklah ia meminta penghalalan, meminta keridhaan dari saudaranya al-yaum, pada hari ini, qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum tiba hari di mana emas dan perak tidak lagi bernilai. Kapan? Ketika hari kiamat, sebelum tiba pengadilan akhirat. Kalau di dunia hal itu bisa diselesaikan dengan emas atau dinar, tapi kalau di akhirat emas dinar sudah tidak lagi bernilai. Maka kata Rasulullah, pada pengadilan akhirat, in kana lahu amalun salih, apabila orang yang pernah berbuat zalim ternyata dia tercatat punya amal saleh, ukhida minhu biqadri matlamatihi, maka kebaikannya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kadar kezaliman yang pernah dia lakukan di dunia ya. Wa illam takun lahu hasanatun, kalau kebaikannya sudah habis karena semakin banyak kezaliman, semakin banyak sikap dia yang tidak adil ketika di dunia, ukhida min sayyiati sahibih, maka akan diambil dosa yang dimiliki oleh sahabatnya, fahumila alaih, dan dosa itu akan dipikulkan kepada orang yang pernah berbuat zalim ketika di dunia. Maka Bapak dan Ibu, ini ngeri sekali. Yang ngeri apa? Ternyata di akhirat nanti orang-orang yang akan menuntut ya, orang yang akan menuntut diri kita itu ternyata apa? Adalah orang terdekat kita ketika di dunia. Yang ngeri itu ternyata kita itu ketika akan dituntut di akhirat, orang yang akan menuntut kita itu ternyata bukan orang jauh-jauh, bukan orang Arab, orang Eropa, orang Australia, bukan. Ternyata di akhirat orang yang akan menuntut seorang hamba betul-betul tidak dia sadari, ternyata yang akan menuntut dia itu adalah bisa jadi suaminya, atau istrinya, atau anaknya, atau teman dekatnya. Kenapa? Karena dengan mereka lah kita bermuamalah ketika di dunia. Maka disinilah ya, firman Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu ya. Sahabat dekat pada hari kiamat bisa jadi menjadi musuh. Kenapa? Karena tahu di akhirat ada pengadilan dan tahu bahwa dia punya peluang untuk mendapatkan apa? Hak dia yang belum terpenuhi. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, disinilah pentingnya untuk apa? Untuk bersikap adil dan kita selesaikan apa? Kezaliman yang pernah kita lakukan sebelum tiba hari kiamat. Ya. Nah, hal ini juga termasuk sesuatu yang paling ditakuti oleh Rasulullah. Ya. Dalam salah satu riwayat, ya, setelah beliau menafkahi istri-istrinya, maka Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak Ibu, kalau kita sudah memutuskan suatu perkara, sudah membagikan sesuatu seadil-adilnya, kita tutup dengan doa. Kenapa? Karena kita khawatir bisa jadi di situ ada ketidakadilan yang kita tidak tahu. Rasul saja setelah beliau membagikan nafkah kepada istri-istrinya, kemudian beliau berdoa kepada Allah. Allahumma hadza qismi fi ma amlik. Ya Allah, sesungguhnya ini adalah pembagianku, pembagian yang aku mampu seadil-adilnya. Fala tu'akhidni fi ma tamlik wala amlik. Dan janganlah engkau menghukumku, janganlah engkau mengadiliku dalam masalah yang engkau mampu sementara aku tidak mampu. Apa ini? Masalah kasih sayang. Masalah kasih sayang. Kalau seorang suami punya lebih dari satu istri, atau orang tua punya lebih dari beberapa anak, terkadang kan kalau memberikan kasih sayang ini susah kalau harus sama. Maka dalam hal ini Rasulullah berdoa, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang tidak mampu. Sementara hal yang kita mampu, maka berusahalah untuk berlaku seadil-adilnya. Karena Rasul saja sampai beliau berdoa,
Beliau berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa perbuatan tidak adil itu akan berdampak besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah, demikian apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan pemaparan ya, karakter mereka yang dicintai Allah, yakni Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil, hendaklah kita selalu waspada dan selalu berhati-hati dalam berbuat, dalam berbagi, dalam memberi. Ya. Hendaklah kita berbuat adil ya, kepada sesama saudara kita, kepada teman-teman kita, kepada bawahan kita. Ya. Bahkan termasuk berbuat adil kepada ternak-ternak kita, tanaman-tanaman kita. Nah itu perlu dikasih sayang nih Pak. Ya, punya binatang ya. Ya. Karena dalam sebuah hadis juga disebutkan salah satu yang akan Allah adili ya, dalam hadis kambing yang punya tanduk itu akan Allah adili di akhirat. Kalau pernah nyeruduk kambing yang tidak bertanduk. Nah, walaupun ada ulama mengatakan ini kias, Allah akan menunjukkan bahwa kedoliman sekecil apapun pasti akan Allah adili. Ya. Maka disinilah marilah kita berlaku adil dan selalu kita berdoa kepada Allah agar supaya kita termasuk hambanya yang adil. Hadani Allah wa iyyakum ajmain wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.